Saya mau bertanya, yang saya tahu niat itu kan hanya karena Allah semata. Tetapi jika niat itu memang saya sandarkan ke Allah, tapi ada pamrihnya ya sebenarnya ke Allah juga. Misalnya seperti ini, saya sholat duha lillahi ta'ala, tapi juga sholat duhanya kan pamrih minta rizki. Nah, itu bisa dibilang niat lillahi ta'ala atau bukan? Padahal memang sholat duha kan memang buat memperlancar rizki. Apakah itu bisa dikatakan murni lillahi ta'ala jika saya niatnya seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua tentang asyakur, Allah maha nerima ake nggih Gus. Allah kan memang menyuruh kita untuk meminta. Kalau begitu nggih Gus? Kalau Allah kita meminta Allah senang gitu. Tapi kalau saya meminta ke Allah, selain minta di sepuro kali Gusti Allah, kok merasa nggak tahu diri kayak gitu. Karena kan saya ini ibadahnya juga nggak tetek. Ya, saya banyak dosa gitu. Berdoa mohon ampun aja masih kelepasan maksiat pikiran. Seperti itu. Apa pantes kula niki tasih nyuwun sanese, nyuwun napa kalian Gusti Allah saknese pengapura niku, padahal kula niki kabeh dereng tetek ngoten. Dosa kathah. Kalau meminjam kata-katanya Cak Nun, halah dapur muluk dosamu ki akeh, aja njaluk neko-neko. Kapan aku ngomong ngono kuwi? Teng YouTube Cak Nun. Kalau nak mesare senengane nyetel YouTube jenengan. Gini, ya memang kalau ibadah, memang sih ibadah di mulut saya itu niatnya lillahi ta'ala gitu. Tapi Allah tahu dapur hati kula niki lho. Ya, untuk sangkutannya asyakur itu mungkin kalau Cak Nun yang khilaf, mungkin Allah bisa asyakur nerima ake. Lah, nak dapure kaya kula niki pripun ngoten. Bon cukup semanten. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayang dua ya sembayang dua saja. Ini kadang-kadang kita itu syukuran, teringat la in sakartum la azidanakum. Kalau bersyukur akan ditambahi nikmatnya Tuhan. Jadi ketika bersyukur yang kelihatan nikmatnya Tuhan nanti apa kira-kira yang menambahi nikmat saya itu. Jadi niat itu mestinya bagiannya Allah. Sampai kalau niat sembahyang duha tok lillahi ta'ala, tidak kepengin rezeki, Anda akan kebanjiran rezeki. Enggak percaya silahkan. Tapi jangan sampai tersirat di sini rezeki itu. Jangan sampai tersirat. Sholat duha saja. Nanti rezeki kebanjiran sampai. Ya. Jadi kalau istighfar ya astagfirullah aja. Meskipun orang yang membaca istighfar itu bisa mendatangkan rezeki, bisa memberi jalan keluar. Jadi sampai kalau ada kesumpekan baca istighfar sebanyak-banyaknya, hilang. Kalau Anda mempunyai kebutuhan banyak baca istighfar, akan tercapai ingin rezeki banyak istighfar. Tapi yang sulit adalah menghilangkan kebutuhan sampean itu. Jadi istighfar hanya memohon ampun kepada Allah. Titik. Efeknya nanti keluhan sampean hilang. Tapi tidak tersirat pada waktu sampean istighfar. Selawat juga begitu. Selawat sampean sekali berselawat itu mendatangkan 10 rahmat Allah Ta'ala. Jangan amin, ini dawuhnya Kanjeng Nabi, bukan doa. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asr. Kalau kita membaca selawat sekali, Allah akan
menselawati kita 10 kali. Selawat dari Allah artinya rahmat. Kalau Allah menselawati kita, malaikat ikut-ikut. Kalau Allah menselawati kita, malaikat ikut-ikut. Kalau malaikat menselawati kita, artinya malaikat memintakan ampun kepada kita. Itu sebabnya Cak Nun fanatik sekali dengan selawat. Karena begitu selawat sekali, 10 kali dapat rahmat dari Allah, dimintakan ampun oleh malaikat. Tapi jangan sampai sampean itu baca selawat karena ada kepentingan. Baca selawat saja kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar datangnya kepentingan Anda itu efek samping. Ngerti ya? Oke, saya akan segera ke sesi kedua. Kita selingi dengan nomor-nomor. Ini sudah setengah, bentar mas, bentar. Ini sudah hampir jam 12. Gusmus, ngatas jam itu Gus. Gusmus guyu berarti tidak ada masalahnya. Aku. Sik mas, nggih. Aku urun sidik ya. Podo-podo aku itu semuake aku pemeneh. Mergo aku wis tuwa ngene nek aku iki, nek aku lho, ora syariat ya. Ki aku iki nek njaluk nang Gusti Allah, njaluk. Ki aku krasa dalam permintaan saya itu ada kandungan ketidakpercayaan kepada kemurahan Dia, ngerti? Mulane aku njaluk ki hemat banget. Nek ora urgen banget aku ora njaluk. Mergo aku percaya banget dengan kemurahan Dia. Sedikit saya meminta, itu nanti Tuhan bisa rasane hatiku. Lah kowe ora percaya karo aku piye? Gitu. Tapi ini jangan dijadikan anu ya, ajaran ya. Iki mek aku ngono kuwi siji. Jadi nek aku ndonga, itu saya pisahkan dengan salat. Nek aku salat. Pokoknya salat aku menikmati pergaulan sama Allah. Titik. Aku ora njaluk ora pokoknya aku salat kuwi. Engko nek njaluk itu sesi lain. Yang hubungannya memang sama urgensi kehidupan. Dadi aja salat dienggo ndonga ora. Nah aku ngono kuwi, kowe ngono monggo, ora ngono ora masalah, gitu ya. Jadi saya tidak pernah sholat terus baru gitu astagfirullah ngerayu sik baru kuwi njaluk. Terus kita klasik kuwi. Wis biasa menungso asu kowe ngerayu aku. Jane kowe ning pamrih to. Kok rewangi sujud musuhe banget janjane kowe pamrih to ngono. Saya merasa begitu. Saya tidak mengatakan Tuhan begitu. Tapi saya merasa seperti itu sehingga saya memisahkan sholat dengan doa. Wis ben disalahke ya ben, kafirke ya ben. Itu satu ya dia, satu. Nomor 2, bagi saya tidak mungkin orang bertuhan tanpa beragama dan tidak mungkin orang beragama tanpa Tuhan, tanpa bertuhan. Apa sebabnya? Aku tak njawab rada akademis jadi ya. Ke kuliah tau gue. Sebab kamu kalau bertuhan tanpa beragama, kamu bertuhan dengan khayalmu. Kamu mengira-ira tentang Tuhan. Tuhan menurut penemumu dewe. Tapi kalau beragama, Tuhan menurut informasi Tuhan sendiri kepada kita. Ngono lho. Oh Gusti Allah ngene kuwi khayalmu dewe. Tapi Allah ngasih tahu, aku iki Allah, aku iki Ahad, aku iki Wahid, aku iki Rahman, aku iki Rahim, aku iki apa meneh Karim, aku meneh Halim, aku meneh Wadud, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin. Kuwi aku. Jadi Allah memberi informasi. Jadi tidak mungkin saya bertuhan tanpa melewati wasilah informasi dari Allah sendiri. Dan tidak mungkin Anda mendapat informasi itu kecuali dari Allah sendiri. Jadi manusia bisa cinta sama Allah, tapi hanya Allah yang bisa memberitahukan dirinya sendiri kepadamu. Itu jawaban saya peroleh ketika saya sudah pernah cerita, aku ditabrak anakku balik sekolah TK takon, ya agama penting po ngono kuwi. Wih, iki nek aku ustad tonyo anak kuwi. Bayang sinis banget ya Gus. Anakku 4 tahun kuwi. Ya, pulang sekolah kuwi sing nganggo sepatu kae. Agama penting po ngono kuwi. Kuwi nglarake ati to kuwi. Ya gandeng anakku dhewe tak anggap wae kowe aku kudu iso njawab. Aku langsung jawab ngono kuwi ngene lho ya. Ngene.
Pak Rampak ngomong. Kita itu bisa langsung sama Tuhan. Ya. Tapi untuk ngerti Tuhan, itu Tuhan yang harus ngasih tahu kita sebab kita tidak mungkin mengetahui Tuhan. Nah, Gusti Allah ngandani awake dhewe kuwi jenenge agama. Nah, ngono kuwi ceritane iki ya. Wis ya. Saiki rasa mikir apa-apa, rasa mikir dosamu nek sembayang ngono wae. Rasa wel. Nyambut gawe ngono rasa dihias-hias, rasa diraya-rayakan. Peduli kok kondo. Gitu ya? Oke. Jadi saya terima kasih kepada Gusmus yang telah menekankan istighfar karena saya pernah jajak pendapat di banyak tempat. Di antara kalimat thayyibah itu yang menurut sampean paling bisa mendekat ke Allah, yang paling dekat ke Allah itu yang mana? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, astagfirullah, la haula wala quwata sing di. Ternyata mereka menjawab istighfar, Gus. Kuwi nek dijawabke gampang. Kowe luwih cedhak karo bocah sing ngalem-alem kowe, sing nyucek-nyucekke kowe. Apa sing apa ya? Alhamdulillah ngalem-alem, subhanallah nyucek-nyucekke. Terus apa? Kowe ngakon-ngakoni kowe, apa bocah sing njaluk ngapura terus karo kowe? Sing njaluk ngapura. Itu. Jadi alhamdulillah Gus Mus menekan istighfar di wirid utama manusia itu istighfar. Apa saja masalahmu, istighfar. Itu kuncinya menurut Gus Mus lagi mau, ya. Dan sudah menurut saya dulu-dulu. Sorry Gus, ora aku. Sok-sok ngono Gus ya. Padha-padha iblis ora masalah Gus ya. Gini, kalau kamu ngelihat pengemis di jalan, aku ngekei duit sing okeh sing ora royokan. Misalnya ana wong 5 ning ngarepe warung, kuwi sing royokan tak kei sithik, sing isin-isin ning mburi tak kei okeh. Itu, kuwi pertimbanganku. Saya membayangkan Allah kayaknya gitu, tapi tidak saya bisa pastikan Allah begitu loh ya. Ya. Tapi ngono kuwi ya, kowe nganggo tasamuhmu wae, nganggo rasamu karo Gusti Allah. Kowe janjane ngomong aku kayak dosa barang ya ming merajuk to kowe. Jan ming merajuk, bukan pengakuan yang sejati. Wong kowe dosamu apa to? Mau 5 ya ora to kowe? Ora to? Ndak to? Ndak to? Njur ndingkluk berarti iya ya. Asline yo Gusmus sering saya kira sering bikin pernyataan implisit seperti itu. Sebenarnya andaikan pun tidak ada agama, tidak boleh mencuri, tidak boleh zina, tidak boleh madat, tidak boleh madon. Mosok sih kowe ngenteni agama untuk tidak mau limo. Bangeten kowe. Mbok wis nganggo atimu, nganggo rasamu cukup to nek nyolong ora entuk cukup to. Madon ra entuk cukup to, madat ra entuk cukup to. Langsung nganggo akalmu cukup to bahwa itu semua akan menghancurkanmu sendiri. Jangankan mau limo, rokok pun membunuhmu. Mbok sing terakhir iki hadis palsu iki. Israeliat ya. Yes, ramelu-melu aku. Oke ya, ngono ya Dik ya. Oke, bismillah.
Assalamualaikum, selamat datang di P5 ya. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2015. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pointer yang pertama adalah, pada kutipan video Sinau Bareng kali ini, kita akan belajar dari seorang jamaah yang bertanya kepada Gus Mustafa Bisri atau Gus Mus. Dan kurang lebih beginilah inti dari pertanyaannya. Yang pertama, dia bertanya begini. Yang saya tahu niat itu kan hanya karena Allah semata. Tapi bagaimana jika memang niat itu saya sandarkan kepada Allah, tapi karena ada pamrihnya itu ya sebenarnya ke Allah juga. Misalkan begini, saya sholat duha lillahi ta'ala, tapi pamrihnya untuk rizki. Dan padahal memang sholat duha kan juga untuk memperlancar rizki. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang asyakur atau Allah itu maha nerimaake. Jadi intinya pertanyaan kedua begini. Allah kan menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Jadi Allah senang kalau kita meminta kepadanya. Namun bagaimana jika kita berdoa atau meminta kepada Allah selain meminta ampunan? Bagaimana mungkin kita meminta yang lain-lain selain ampunan sementara kita masih banyak dosa? Kemudian pointer kedua adalah jawaban dari Gus Mus. Dan kurang lebih beginilah jawaban yang Gus Mus tawarkan. Jadi di awal Gus Mus menawarkan agar kalau sholat duha ya sholat duha saja. Menurut Gus Mus, kita ini memang sering begitu. Misalkan syukuran, teringat la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur akan ditambahi nikmatnya Tuhan. Sehingga ketika bersyukur yang terlihat nikmatnya Tuhan apa ya yang kira-kira nanti menambahi nikmat saya? Padahal menurut Gus Mus seharusnya niat itu adalah bagian Allah. Gus Mus juga ngendiko bahwa kalau kita sholat duha saja tanpa mengharap rizki, maka akan kebanjiran rizki. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Tapi jangan sampai tersirat sedikit pun soal rizki. Jadi sholat duha ya sholat duha saja, titik. Sampai di sini selanjutnya Gus Mus menambahkan contohnya. Jadi kalau kita istighfar ya istighfar saja. Walaupun sebenarnya istighfar dapat mendatangkan rizki dan dapat memberikan jalan keluar segala macam masalah. Tapi istighfar ya istighfar saja alias memohon ampun kepada Allah saja, titik. Maka efeknya nanti keluhan Anda hilang, kesempitan Anda akan dilonggarkan, dan seterusnya. Sholawat juga begitu. Sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Dan jika Allah menyolawati kita, maka malaikat pun akan ikut menyolawati kita. Dan kalau malaikat menyolawati kita, maka malaikat pun akan juga memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Tapi Gus Mus pun kembali menawarkan agar jangan membaca sholawat karena ada kepentingan. Kalau sholawat ya sholawat saja, titik. Biar datangnya kepentingan Anda itu efek samping. Kemudian pointer selanjutnya, Mbah Nun sedikit urun jawaban. Dan kurang lebih urun dari Mbah Nun kepada penanya begini. Jadi menurut rasa hati Mbah Nun, kalau beliau meminta-minta kepada Allah, itu ada rasa kekhawatiran di dalam doa atau permintaan beliau itu. Ada kandungan ketidakpercayaan beliau kepada kemurahan Allah. Oleh karena itu, beliau sangat hemat jika berdoa. Kalau tidak urgent sekali, beliau tidak meminta. Sehingga jika beliau sholat itu ya sholat aja, perihal meminta itu sesi lain. Pokoknya kalau sholat ya menikmati cinta dan pergaulan kepada Allah saja, titik. Namun Mbah Nun juga menegaskan bahwa itu jangan dijadikan ajaran atau sebuah fakta kebenaran. Kalau beliau begitu itu, Anda mau ikut ya silahkan, tidak ya nggak apa-apa. Namun intinya jangan dijadikan ajaran, karena itu hanya perasaan atau tasamuh beliau saja. Selanjutnya, pointer kedua dari Mbah Nun adalah
Mbah Nun ngendika bahwa menurut beliau tidak mungkin orang bertuhan tanpa beragama, dan tidak mungkin orang beragama tanpa Tuhan. Karena kalau kamu bertuhan tanpa beragama, itu adalah kamu bertuhan hayalmu. Kamu mengira-ngira tentang Tuhan, alias Tuhan menurut penemumu sendiri. Tapi kalau beragama, Tuhan menurut informasi Tuhan itu sendiri kepada kita. Misalkan, Tuhan ini gini. Tapi itu kan menurut hayalmu sendiri. Tapi kalau beragama, Allah yang langsung ngasih tahu ke kita bahwa Allah itu Ahad, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bertuhan tanpa beragama atau tanpa melewati wasilah informasi dari Allah. Karena tidak mungkin kita dapat mengenal Allah, tidak mungkin manusia dapat merumuskan atau menemukan Allah. Karena manusia amat sangat terbatas, sehingga mustahil untuk dapat menemukan Allah. Dalam hal ini, Mbah Nun sering mengibaratkannya dengan istilah semut yang mengukur samudra Atlantik. Oleh karena itu, Allah menginformasikannya langsung kepada kita karena kita tidak mungkin bisa mencapai Tuhan tanpa Tuhan sendiri yang memberitahu kita. Dalam hal ini, Mbah Nun ngendika bahwa jawaban itu beliau dapat saat anak beliau yang bernama Rampa berumur 5 tahunan. Saat itu dia pulang sekolah. Kemudian dengan wajah sinis dan masih mengenakan sepatu bertanya begini, "Ayah, agama itu penting apa?" Kemudian beliau menjawab begini, "Pak, Rampak, begini. Kita itu bisa langsung ke Tuhan, tapi untuk ngerti Tuhan, itu harus Tuhan yang ngasih tahu sendiri kepada kita. Sebab kita tidak mungkin mampu mengetahui Tuhan. Nah, Gusti Allah ngasih tahu ke kita itulah yang namanya agama." Sampai di sini, selanjutnya Mbah Nun kembali menawarkan bahwa kalau sholat, ia sholat saja, tidak usah rewel. Kalau peduli ya peduli saja, tidak usah dihias-hias. Misalkan peduli gempa, bikin spanduk. Lah peduli kok bilang-bilang, intinya ibadah ya ibadah saja, titik. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.